Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felis Marifat Wajana dengan NIM 333324013 dari kelompok 7. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial statistika 1. Jadi, di sini ada soal yaitu PT Osik Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang di wilayah Indonesia Barat. Untuk menilai produktivitas karyawan bagian gudang, manajemen melakukan pengukuran jumlah paket yang berhasil disortir oleh 10 karyawan selama 1 hari kerja. Data ini dikumpulkan untuk menganalisis tingkat efisiensi kerja karyawan, mengetahui sebaran produktivitas, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem kerja. Berikut ini disajikan data hasil sortir dalam satuan paket. Jadi pegawai A itu menghasilkan 220 paket, pegawai B 210 paket, pegawai C 250 paket, pegawai D 230 paket, pegawai E 210 paket, pegawai F 240 paket, pegawai G 220 paket, pegawai H 260 paket, pegawai I 225 paket, dan pegawai J 235 paket. Jadi di sini saya harus mencari dan menginterpretasikan hasil dari nilai minimum, maksimum, mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range atau jangkauan, variansi, standar deviasi, skewness atau distribusi data tersebut simetris atau tidak. Terus juga dan kurtosis, yaitu tingkat keruncingan distribusi data tersebut. Dan saya harus menyajikannya dalam bentuk grafik berupa histogram, box plot, dan juga bar chart menggunakan software RStudio, Minitab, dan juga Microsoft Excel. Oke, pertama-tama, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat data Excel dari soal tersebut. Jadi di sini sudah tertulis pegawai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dengan jumlah paketnya yaitu ada 10. Oke, setelah itu, data ini akan digunakan di software RStudio. Oke, kita langsung buka saja. Nah, setelah itu kita ke New Project, Existing Directory. Saya pilih download karena saya menempatkan file Excel tersebut yang tadi di download. Dan saya harus menempatkan file RStudio ini juga di download karena agar file Excel tersebut terbaca di RStudio ini. Oke, jadi create project. Setelah itu kita ke RScript. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, saya sudah kita akan langsung meng-paste sintaks yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama ini ada install package readx1. Jadi kita lihat dulu package-nya sudah ada atau belum, sudah terdownload atau belum. Nah, di sini ada ya. Jadi kita langsung running saja serta library-nya agar terbaca, agar tertampil. Nah, setelah itu di sini ada sintaks yaitu untuk apa ya? Ini tuh berisikan data dari file Excel yang sudah tadi saya buat, yaitu read ini Excel tutorial statis 1, di mana di sini juga datanya sudah termuat ya, karena biar di sininya terbaca nih, di sini sudah ada. Jadi ketika kita running, datanya akan muncul. Nah, jadi di sini ada jumlah pegawai, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dengan jumlah paket. Oke, selanjutnya di sini ada sinteks untuk mencari nilai minimum, maksimum, mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan juga kuartil. Oke, pertama kita akan mencari nilai minimum dengan sintaks data 1, yaitu berisikan jumlah paket. Kita running untuk nilai minimum. Nah, di sini kita dapatkan nilai minimumnya itu adalah 210. Kemudian yang kedua itu ada nilai maksimum dengan sintaks yang sama, yaitu data 1 berisikan jumlah paket. Dari jumlah paket. Nah, nilai maksimumnya itu adalah 260. Kemudian yang ketiga itu ada mean atau nilai rata-rata dengan sintaks yang sama juga, yaitu data 1 dari jumlah paket. Kita running. Di sini meannya itu adalah 230. Kemudian yang keempat ini adalah median atau nilai tengah dengan sintaks yang sama juga. Kita running. Di sini kita lihat mediannya itu adalah 227,5. Yang terakhir ini ada bukan terakhir sih. Selanjutnya ada kuartil. Jadi di sini ada kuartil 1 yaitu 0,25, kuartil 2 0,50 dan kuartil 3 0,75 dengan type 1. Kita langsung running saja. Nah, jadi di sini kuartil 1-nya itu adalah 220, kuartil 2 225 dan kuartil 3 yaitu 240. Nah, terus selanjutnya kita akan mencari nilai variansi
yaitu seberapa besar data menyimpang dari nilai rata-rata. Oke, jadi di sini sintaksnya juga sama ya, data 1 dari jumlah paket. Oke, jadi kita langsung running saja. Nah, di sini nilai variansinya itu adalah 272,2222. Selanjutnya ada nilai range atau jangkauan dengan sintaks yang sama juga. Kita langsung running saja. Di sini range-nya itu adalah, kita bacanya itu 260 dikurangi 210. Jadi range-nya itu adalah 50. Oke, selanjutnya ini adalah tabel data 1 berdasarkan jumlah paket. Jadi ini tuh untuk menampilkan kayak misalkan 210 itu ada berapa, 220 itu ada berapa, 230 itu ada berapa. Kayak coba kita running terlebih dahulu ya. Yaitu untuk menentukan nilai modus. Nah, di sini terlihat ya. Jika 210 itu ada 2, 220 itu ada 2, 225 ada 1, 230 ada 1, 235 ada 1, 240 ada 1, 250 ada 1, dan 260 ada 1. Jadi dari data ini, dari tabel ini kita bisa menentukan modusnya itu berapa. Kita langsung running saja. Nah, jadi modus atau nilai yang paling sering muncul itu adalah 210. Kemudian selanjutnya kita akan menginstal package S1071. Kita lihat dulu apakah package-nya sudah terinstall. Nah, di sini kita lihat package-nya itu sudah ada ya, sudah tertampil. Jadi kita langsung running saja. Nah, di sini sudah kita running. Setelah itu kita cari nilai skewness dan juga nilai kurtosis. Jadi kita langsung running saja untuk nilai skewness-nya. Nah, di sini kita dapatkan nilai skewness-nya itu adalah 0,5566147, di mana nilai skewness ini lebih besar daripada 0, yang menunjukkan distribusi miring ke kiri ditandai dengan ekor memanjang ke kanan. Hal ini terjadi karena nilai mean atau rata-ratanya ini lebih besar daripada nilai median dan juga modusnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai kurtosisnya atau tingkat keruncingan distribusi data. Oke, kita langsung running saja. Sini kurtosisnya type-nya 2 ya. Nah, setelah kita bisa lihat jika nilai kurtosisnya itu adalah negatif 0,4479384, di mana di sini kurtosisnya itu adalah platik-kurtik, yaitu datanya cenderung datar dan sebaran datanya juga lebih menyebar. Oke, setelah mencari nilai skewness dan juga kurtosis, kita akan menggambarkannya dalam bentuk grafik yaitu histogram. Jadi di sini ada sintaks histogram untuk menampilkan histogram data 1 dari jumlah paket. Mainnya itu ada histogram dengan 3 angka belakang IM, yaitu 113. Dengan sumbu X-nya itu adalah jumlah paket dan sumbu Y-nya itu adalah frekuensi. Call-nya itu ada, atau color-nya itu ada sky blue dengan bordernya 0,80. Setelah itu kita langsung running saja. Nah, di sini sorry. Nah, jadi histogramnya ini menunjukkan jika 210 sampai dengan 220 itu ada di frekuensi 4, terus 220 sampai 230 ada di frekuensi 2, 230 sampai 240 ini ada di frekuensi 2 juga, 240 sampai 250 ada di frekuensi 1, dan 250 sampai 290 ada di frekuensi 1 juga. Kemudian yang kedua kita akan mengambilkan box plot. Jadi di sini ada kuartilnya terlebih dahulu. Jadi kuartil 1 itu 0,25, kuartil 2 0,50, kuartil 3 0,75 dengan type 1. Ini untuk kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi kita running terlebih dahulu. Kemudian jika sudah muncul di sini, kita bisa running yang bagian box plot. Jadi di sini ada sintaks yaitu list, stat, sama dengan matrix. Nilai minimum dari data 1 jumlah paket, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, terus juga nilai maksimum data 1 dari jumlah paket. Dengan length data 1 jumlah paket, dan conv matrix kuartil 1 dan juga kuartil 3. Kita langsung running saja. Kemudian ini untuk mencari box plotnya. Jadi di sini ada mainnya itu adalah box plot dengan 3 angka belakang NIM 113, terus nilainya itu adalah jumlah paket atau
Terus YLIM-nya itu adalah nilai minimum data satu jumlah paket dan maksimum data satu jumlah paket. Box fill atau warna di dalam boxnya itu adalah merah dan bordernya itu adalah black. Kita langsung running saja untuk menentukan box plotnya. Nah, di sini kita bisa lihat box plotnya itu kuartil 1 itu ada di 220, kuartil 2 itu ada di 225, dan kuartil 3 ini ada di 240. Ya, selanjutnya kita harus mencari bar plot. Oke, di sini sintaksnya itu adalah data 1 dari jumlah paket, namanya itu data 1 pegawai, YLab-nya itu ada jumlah paket, main-nya itu adalah bar plot dengan 3 angka belakang NIM 113, sumbu X-nya itu adalah pegawai, dan sumbu Y-nya itu adalah nilai range, yaitu dari 0 sampai 300. Untuk color-nya itu adalah rainbow dengan jumlah 10 warna. Oke, setelah itu kita langsung running saja. Nah, di sini kita bisa lihat, jika data 1 ini adalah, kita samakan ya, data A ini 220, data B 210, data C 250, data D 230, data E 210, data F 240, data G 220, data H 260, data I 225, dan data J 235. Jadi, selanjutnya itu saya akan menggunakan software Minitab. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab. Pertama-tama kita copy data Excel ini terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita selanjutnya kita langsung paste saja. Nah, setelah muncul, kita ke atas dulu biar kelihatan. Oke, ini sudah ada 10 data ya. Jadi kita langsung ke start. Terus pilih yang basic statistik, kemudian display descriptive statistik, kemudian kita pilih jumlah paket, kita ketik 2 kali, kemudian kita menentukan variabel yang akan kita cari apa saja. Ini kita akan mencari mean, C of mean, standar deviasi, variansi, kemudian ada range, minimum, maksimum, terus ada kumulatif N, terus juga ada mode, terus ada skewness, dan juga kurtosis. Oke, setelah itu kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, di sini terlihat ya. Jadi, datanya yang didapat itu apa saja. Mean-nya berapa? Mean-nya 230, CMN-nya 22, standar deviasinya 16,50, variansinya 272,22, minimumnya 210, kuartil 1-nya 217, mediannya 227,50, kuartil 3-nya 242,50, terus nilai maksimumnya 260, range-nya 50, mode-nya 210, dan juga 220, and format-nya 2, skewness-nya 0,56, dan kurtosinya negatif 0,45. Jadi setelah itu, kita pergi ke graf untuk menggambarkan grafiknya. Pertama tuh kita menentukan histogramnya terlebih dahulu. Jadi kita pilih yang simple, kita oke. Dan kita klik yang jumlah paket. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat jika histogramnya itu seperti ini. Kenapa? Histogram yang di RStudio dengan di Minitab ini beda, karena beda pengaturan bawaan atau pengaturan default. Nah, jadi di sini 210 paket itu berada di frekuensi 2, terus 220 paket berada di frekuensi 2 juga, terus 30 ini frekuensi 2 juga, terus 240 frekuensi 2, 250 dan juga 260 ada di frekuensi 1. Selanjutnya kita akan menggambarkan box plot. Oke. Kita pilih yang simple juga, terus oke. Kita klik yang jumlah paket juga. Oke juga. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya. Ini kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Setelah itu, kita gambarkan yang ketiga, yaitu ada bar chart. Itu kita pilih
value from a table, kita pilih yang simple, dan kita klik OK. Kita kategorinya tuh pegawai, terus kita ininya variablesnya, grafnya, jumlah paket. Oke, kita klik OK. Jadi kita lihat nih, bar chartnya seperti ini. Sama seperti histogram dan juga box plot, bar chart di sini berbeda dengan tampilannya dengan di RStudio tadi, karena beda pengaturan defaultnya, sumbu X dan Y ini juga beda. Jadi di sini didapat data A itu jumlah paketnya 220, B itu 210, C itu 250, D itu 230, E itu 210, F itu 240, G itu 220, H itu 260, I itu 225, dan J 235. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, setelah kita menggunakan software Minitab, kita akan menggunakan software yang ketiga, yaitu adalah Microsoft Excel. Pertama-tama kita ke data, kemudian kita ke data analis. Nah, kita pilih yang descriptive statistik. Kita klik OK. Kemudian kita pilih data dari A sampai J ini. Nah, kemudian kita pilih yang summary, kita output range dulu, terus kemudian summary statistik. Kemudian kita klik kolom yang D ini untuk menempatkan hasil dari data yang akan kita cari dari tabel ini. Kita klik OK. Nah, kita bisa lihat dari data ini menghasilkan nilai mean 230, standar error itu 5,217491947, mediannya itu 227,5, modnya itu 220, standar deviasinya itu ada 16,499, 15,823, simple variance-nya itu ada 272,2222222, kurtosisnya itu negatif 0,447938359, itu sama kayak hasil dari software RStudio dan juga software Minitab. Jadi kurtosisnya ini adalah lebih kecil daripada 3, yaitu Platykurtic. Datanya itu datar, dan datanya itu lebih menyebar. Terus Kunesnya ini 0,5566146667, di mana Kunesnya ini lebih besar daripada 1, yaitu distribusi datanya miring ke kiri, dan juga ditandai dengan ekornya memanjang ke kanan, dan juga berarti nilai rata-ratanya ini lebih besar daripada nilai median dan juga nilai modusnya. Terus kemudian di sini range-nya itu 50, nilai minimumnya itu 210, maksimumnya itu 260, summary-nya itu 2300, dan cone-nya 10. Jadi, kesimpulannya, dari ketiga data tersebut dapat kita lihat dan dapat kita temukan bahwa nilai mean, nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, terus standar deviasi, terus juga variansi, skewness, dan juga kurtosisnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.